Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah baik. Sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Baik aja. Alhamdulillah. Puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang tak pernah henti kita rasakan, termasuk nikmat kesehatan serta kesempatan untuk bersama-sama berkembang menjadi lebih baik, terutama dalam hal kemampuan memahami ayat-ayat Qur'ani, memahami bahasa Arab Qur'ani, ayat, doa, serta wacana keislaman tingkat awal. Ini mudah-mudahan yang kita lakukan bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga ini mudah-mudahan menjadi magnet kebaikan yang akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain yang akan membantu kita terus berada di jalan yang benar. Ya, dan sekaligus ya sebagai penggugur untuk dosa-dosa yang ya Allah yang tak pernah sepenuhnya bisa kita tinggalkan karena kelemahan kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, junjungan kita pribadi paripurna yang akan menjadi tauladan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ibu-ibu, Bapak sekalian, bahagia ini kita bisa melanjutkan lagi, apalagi ini kita masuk ke latihan. Bagi sebagian dari ibu-ibu, Bapak sekalian, bisa jadi yang kita lakukan ini menjadi momen langka. Momen langka karena inilah momen ibu-ibu, Bapak sekalian, secara langsung mencoba masuk menyelami makna-makna dari kalamullah yang menjadi bagian dari program kita. Setelah itu kita cermati, bahkan kita juga kritisi, kita juga evaluasi ya, sesuatu yang kita harapkan bisa mendorong kita untuk lebih mantap lagi memahami materi-materi yang kita kaji bersama. Untuk itu mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan ini seoptimal mungkin. Ya ibu-ibu sekalian, kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kami tampilkan materi pelajaran kita pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyapa ini ibu-ibu, orang-orang hebat yang mudah-mudahan ya terus istiqomah. Ada Bu Fauzia, ada Bu Yayu, ya, Pak Hamid, Bu Asmani, Bu Mute, ada Bu Des, dan ada Bu Farida Aryani. Ya, orang hebat yang mudah-mudahan selalu kuat. Nah, Amin. memperjuangkan kebaikan, nah, itu ada pengorbanan. Nah, pengorbanan yang akan nanti dikompensasikan dengan kebahagiaan. Seumpama di dunia ini sudah banyak sumber-sumber kebahagiaan yang lain, anggaplah ini tabungan. Tabungan kita untuk kebahagiaan di hari akhirat kelak. Nggak ada orang yang merasa nggak butuh tabungan untuk di akhirat. Jangankan di akhirat, yang nggak ketahuan. Di dunia aja yang rezeki kita sudah dijamin, ingin juga kita menabung. Baik, ibu-ibu, apa sekalian, mari kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan bersama-sama kajiannya. Kita akan masuk ke latihan ba. Untuk pelajaran kita ini ada latihan ba, ada jim, ada dal. Ya, mudah-mudahan kita bisa
membahasnya lancar sehingga kita bisa segera berpindah untuk tahap berikutnya pada pelajaran yang akan datang. Untuk tahap awal, Ibu-Ibu, Bapak sekalian, seperti biasa, mari kita baca ayat yang akan menjadi fokus kajian kita. Kemudian setelah itu kita akan berikan kesempatan kepada Ibu-Ibu, Bapak sekalian, untuk menyampaikan konfirmasi seumpama ada kata, ada ungkapan yang belum dimengerti. Setelah itu sesi berbagi, setelah itu sesi pendalaman kita konfirmasi lagi. Baik. Ibu-ibu, mari kita baca bersama-sama. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. terjamun. Oke, baik. Itu aja ya. Ada 3 bagian. Yang pertama kutipan dari surah Az-Zumar. Kemudian berikutnya Toha 13-14 dan yang berikutnya adalah Al-A'raf. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, yang dimuliakan, kata-kata ini ya, ayat-ayat yang menjadi bagian dari kajian kita ini, ibu-ibu sekalian, menggunakan kata kunci yang tersusun dari 3 huruf dasar, sin, mim, dan ain. Ya, sin, mim, ain. Kembang menjadi sami'a, kemudian berkembang menjadi istama. Itulah dia yang menjadi dasar ya, dasar pijakan kita untuk memahami ayat lebih lanjut. Silakan ibu-ibu, kita amati Az-Zumar terlebih dahulu. Seumpama ada yang belum terpahami, kita bekerja sama untuk membantu diri kita memahami, mendalami, menghayati ayat-ayat tersebut. Fayattabi'un. Oke, berikutnya apa lagi? Ada petunjuk. Lazina hadahumullah. Iya kayaknya. Orang-orang yang beribadah. Petunjuk. Sudah ya, Az-Zumar. Untuk Toha 13-14, silakan ibu-ibu apa sekalian. Wa anakh. Apa ini? Astami'u lima yuha. Tartuk apa itu? Iya, baik. Oke, berikutnya. Yuha, Pak. Iya, oke, baik. Kita catat ya, menjadi bagian dari perhatian kita bersama. Wa aqimus shalah. Wa anakh
warna akhtar. Oke. Fastami'u. Yuha, yuha. Wahaya. Sesungguhnya aku Allah tidak bertemu. Aman? Baik, aman Pak Guru. Oke, Aman, Pak baik. Guru. Kita Aman. lanjutkan. Yang terakhir, Al-A'raf. Silahkan. Faizal Quran. Kalau Astagfirullah, wa asyidu lakum. Apa itu Tuhan? Rahmat. Saya oke juga. Iya, Oke, baik. aman. Baik, Ibu-ibu, Pak sekalian, kita tadi punya ada beberapa catatan yang kita miliki. Yang pertama, ini fayat tabi'un. Kemudian yang kedua adalah wa anakhtartuka. Tuhan. Hanya kedua. Kemudian yang ketiga adalah yuha. Yuha, yuha. Baik. Mari kita bahas ya. Kita coba dia. Kita coba itu minta kesediaan Bu Fauzia ya untuk menjadi partner kita di dalam membahas ini ya. Nah, umpamakanlah ibu adalah ibu sedang berpikir. Lalu umpamakan saya ini sebagai kata hati ibu yang akan membantu ibu untuk menemukan jawaban dari apa yang ibu pikirkan sendiri. Ya, coba ya. Misalnya begini, Bu Fauzia ya. Yuha ya, itu kira-kira bentuk berapa? Dilihat itunya bentuk 2. Oke, bagus ya. Kalau dia bentuk 2, apakah ya-nya itu pokok? Tidak. Oke, bagus. Maka yang tersisa apa? Oh, waw sukun sama ha sama itu. Huruf apa itu? Huruf ilat. Entah di Sama. mana ya dulu ada orang yang begitu berkesan ya kata-katanya sehingga ibu sudah pakai huruf ilat itu. Ilat. Entah saya itu ngebayangin gitu ya. Saya ngebayangin itu begitu berkesan kata-kata sang guru tersebut sehingga sesuatu yang menurut kebanyakan orang itu kan konsumsi orang yang khusus aja itu yang ngomongin ilat-ilat, tapi ibu masih ingat itu. Oke, kita pakai istilah umum aja ya, Bu ya. Nah, Iya, Pak. coba yang tersisa apa? Waw sukun. Boleh, tidak usah terlalu banyak yang dipikirkan. Coba seperti biasa ya, ciri Waw khusus sama ha. bahasa Arab. Nah, gitu. Wau Sama ha. sama Ha. ya, sama apa, Bu? Sama apa tuh? Iya ya. Nah, oke, bagus. Bolehlah kita sebut itu ya. Nah, coba kalau ditulis Latin muncul apa, Bu?
Eh, Wahyu. bagus kan, pinter banget Ibu begitu. Ibu paham wahyu? Wahyu itu ya, wahyu. Nah, paham ya? Ya. Oke, bagus ya. Modal udah dapet ya, modal dapat. Nah, berikutnya Ibu, itu tadi bentuk dua. Bentuk dua itu jenisnya apa? Fiil. Oke, bagus ya. Ada apa itu? Apa yang dimaksud dengan fiil? Fiil adalah fiil. Ya, penjelasan lebih lanjutnya, apa itu fiil? Eh, fiil ada fiil. Lupa, Oke, Pak. oke, baik. Ibu-ibu, apa yang lain ya? Kita ajak teman-teman yang lain ya, Bu, untuk membantu kita mengingatkan. Nanti Ibu manfaatkan ya informasi berikutnya. Apa itu fiil, Ibu-ibu, apa sekalian? Ada unsur Perbuatan, perbuatan, waktu, pelaku, dan masa. waktu. Ya, Waktu. Oh, yang tadi kan? kata waktu dan Yang dulu kita sebut fu 3, fu 3. Ya. Nah, perbuatan itu kalau dalam bahasa Indonesia kata yang memiliki, ini ke Bu Fauziah lagi ya, kata yang memiliki, kata yang menunjukkan perbuatan, kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata apa Ibu? kata kerja. Oke, bagus. Nah, tadi kan modalnya adalah wahyu. Kita ini kemudian jenisnya fiil. Fiil menunjukkan perbuatan. Kira-kira kalau itu digabungkan dari wahyu, kemudian bergeser sedikit menjadi kata kerja yang menunjukkan perbuatan, dalam bahasa Indonesia kita bilang apa? Predikat. Mohon maaf, wahyu Kata Ibu modalnya. wahyu, wahyu. Ucapan ya, Pak. Bukan, modalnya wahyu. Jadi namanya modal itu harus muncul. W-A-H-Y-U. Munculkan di situ. Tapi Ibu ingat, ini perbuatan gitu. Jika Ibu, ini ya, mohon maaf ya, terbuka aja. Jika Ibu belum paham arah pembicaraan saya, katakan, Pak Guru saya belum Ya. jelas. Belum paham, Pak. Nah, coba Ibu. Ibu paham batu? Batu? Batu. Iya, batu. Ya. Coba bedakan antara kata batu dengan membatu. Sorry. Iya, Bapak, maaf tadi ada Ya. telepon masuk. Ya. Itu bagaimana, Pak? Ya, coba Ibu bedakan antara kata batu dengan membatu. Dari jenis katanya mungkin bahasa Indonesia, coba. Batu dengan membatu. Membatu Iya. itu berarti apa, diam apa gimana gitu? Oke, baik. Kita cari contoh yang lain. Coba bedakan antara kata apa ya? Antara kata ini ya, tulisan dengan menulis. Tulisan adalah hasil kerja, hasil menulis. Oke, kalau gitu kita bantu lebih spesifik lagi. Coba Ibu tentukan begini ya. Apakah dia kata benda, ataukah kata kerja, ataukah kata sifat? Itu saja ya, biar lebih iya. mudah ya, biar lebih cepat lagi kita dalam berpikirnya. Coba ya. Batu dengan membatu. Batu kata benda. Bagus. Terus? Membatu kata kerja. Oke, bagus. Nah, coba sekarang. Wahyu itu dalam pemahaman Ibu, kata benda apa kata kerja? Wahyu itu kan kata benda. Oke, bagus. Coba sekarang lakukan hal yang sama dengan kata tadi ya, supaya dia bermodalkan kata benda bisa menjadi kata kerja yang terpahami. Kira-kira bilang apa? Ya,
kita ulang lagi ya, bahwa Wahyu tadi itu Ibu udah ketemu dari kata benda dari kata bisa menjadi berkembang menjadi kata kerja. kerja. Kita tadi sudah dapat kata bahasa Indonesia nih ya, Mewahyukan. wahyu. Kalau Wahyu. kemudian kita coba kembangkan kata wahyu menjadi kata kerja yang dimengerti, kira-kira kita bisa berkata apa? Mengwahyukan. Pinter. Oke ya? Sudah oke, Ibu? Iya, iya. Oke, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ya, sekarang Ibu, tadi kita sudah dapat ya, kita sudah dapat ini kata yuha ini makna dasarnya kita dapat wahyu. Berhubung kita kenali ini sebagai bentuk dua itu fiil itu menunjukkan perbuatan, maka kita Perbuatan. geser tuh dari wahyu menjadi Jadi mewahyukan. mewahyukan. Oke, disimpan ini ya, pemahaman ini. Mudah-mudahan tidak menguap. Kita lanjutkan. Ini, bentuk dua ini, apa istilahnya kalau bahasa Arab bentuk dua? Bentuk dua itu tunggu mudorik. Iya, bagus. Bagus banget nih. Tidak hanya tempe orik, jadinya mudorik. Iya. Oke, coba ya, Bu Fauziah ya, coba. Bunyi awalnya apa mudori tersebut? You. Bagus, walaupun yang diniatkan U saja, karena Oh, bunyinya aja. aja. Tapi Ibu luar biasa, minta bunyi, Ibu sekaligus digabungkan dengan hurufnya. Terima kasih, ini dapat bonus banyak saya. Bunyi awalnya apa Ibu? U. Oke, sebelum akhirnya. Sebelum akhir H. Oke, boleh kita sederhanakan urusan kita biar tidak terlalu panjang. Bunyi akhirnya. Bunyi akhirnya ya H itu Pak, bunyi akhir. Baik, mungkin Ibu tidak terbiasa ya kalau saya menggunakan istilah bunyi. Nah, istilah lainnya bunyi itu baris. Ya. Istilah lainnya adalah harokat, gitu ya. Istilah lainnya adalah syakal. Ya, itu ya istilahnya ya. Walaupun saya menggunakan istilah bunyi, anggap saja saya nanyanya barisnya apa, gitu ya. Harokatnya apa, syakalnya apa, tanda bacanya apa. Anggap saja begitu, walaupun saya terbiasa ya mengatakan bunyi gitu. Oke ya. Oke, coba apa bunyi awalnya? Bunyi awalnya U. Oke. Sebelum akhirnya? Bunyi sebelum akhir ada H. Oke, bagus ya. Ya nggak apa-apa ya. Habis Nah, mana lagi Pak bunyinya? Sukun. yang dianggap bunyi itu kalau bahasa kita dulu, kalau waktu belajar di, mohon maaf ya dulu di sekolahan, yang disebut dengan bunyi itu adalah bahasa Arab ya, A, I, U. Nah, Iya. itu ya. Bukan H, I, U. Nah, bukan. Kalau H, I, U itu udah gabungan antara konsonan dengan vokal. Tuh, ba, bi, bu. Nah, itu digabungan tuh. Gabungan antara huruf ya, huruf konsonan B dengan bunyi vokal A, bunyi vokal I, bunyi atau huruf bahasa Indonesia sama huruf vokal. Itu udah beda gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting ini ya arah yang kita tuju bisa terlihat dengan jelas ya. Ini kita udah kelihatan ini, udah kelihatan nih sedikit lagi akan menemukan jalan terang benderang. Oke ya. Saya tidak ini lagi ya. Apapun juga yang Ibu gunakan, yang penting arahnya ke situ ya. Bunyi awalnya apa? Terus bunyi akhirnya apa? A. Oke. Fi'il mudhari. Kalau bunyi awalnya U atau istilah Arabnya itu dhammah, kemudian bunyi sebelum akhirnya A, istilah Arabnya fathah, Istilah itu Arabnya menandakan apa? majhul. Apa sih Iya, Pak? Pokoknya pasif gitu loh. bagus. Ya kan bagus. Tinggal digabungkan. Dari wahyu tadi berkembang menjadi
Mewahyukan, Kalau diwahyukan. udah dapet. Oke. Oke, Bu. Iya, baik, Pak. Ya, alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Ini kalau bukan karena Allah ya yang menanamkan semangat, keikhlasan, keridoan dalam ibu berpikir, oh ini nggak jadi nih, nggak jadi ini hajatnya terlaksana. Mm-mm. Baik, kita lanjut berikutnya ya. Bu Terima kasih. Yayu, boleh Bu Yayu? Ya sama-sama Ibu. Ya, Boleh ikut Pak. serta Ibu? Ya. Oke, baik. Mari kita maju ke belakang ya Bu. Jika bisa, Bu Yayu, silahkan buka pelajaran 18. 18. Ya, Pak. Oke, baik. Silahkan Yang melangkah ke Tanmiyatul Mufrodat nomor 1. Oh iya. Oh ya, Pak. Artinya Ya, Pak. sudah terjawab kalau begitu? Ya. Sudah. Oke, baik. Jadi apa maknanya ikhtartuka? Ikhtartuka berarti memilih. Aku memilih Memilih siapa, engkau. Ibu? Memilih engkau. Dan ini Iya, kalau mau bagus. cara Akunya baca siapa, Ibu? apa tuh tulisannya, Pak? Musa ya, Pak? Apa sih? Oke, Tulisannya boleh. nggak jelas, Pak. Oke. Oke, kita ulang ya, supaya lebih ini ya, lebih mantap di hati. Ya, Sudah menemukan apa makna ikhtartuka? udah. Apa, Ibu? Aku memilih engkau. Bagus. Engkaunya di sini Musa ya, Pak. Oke ya, oke silahkan. Oke, sudah? Sudah. Oke, izinkan saya melanjutkan lagi ya, Bu ya. Ikhtartuka apa maknanya, Ibu? Aku memilih, tuhnya itu berarti bentuk pertama. Aku telah memilih Musa ya, Pak. Oke, bagus ya. Izinkan saya melanjutkan lagi ya. Ya, Pak. Ikhtartuka apa maknanya, Ibu? Aku telah memilih, engkau telah memilih Musa. Gitu, Pak. Oke, bagus ya. Sekali lagi, ikhtartuka apa, Ibu, maknanya? Memilih Musa. Aku telah memilih Musa karena Oke, ini kan bagus. Ya, oke, baik. Ya, kalau gitu saya lanjutkan saja ke berikutnya. Akunya siapa? Allah, Pak. Bagus. Jadi Allah berkata kepada Musa. Apa katanya? Aku telah memilih engkau. Iya, bagus. Itu ya dia. Tuh, ikhtartuka. Itu dia. Baik, ibu-ibu, pas kalian berarti tinggal satu. Ya, tinggal satu. Nih, pertanyaan tadi yang teringat oleh saya adalah fayat tabi'un. Ya, Seumpama ada ibu-ibu, bapak, ya bapaknya cuma satu. Kalau ini, tapi tadi sudah dikonfirmasi ya, kecuali yang memang cari aman tuh ya, biarin aja. Bu Fauziah nanya, Bu Fauziah kan jiwanya kuat. Diajak ngobrol sama Pak Guru siap, saya mah dengerin aja. Ya kan? Kenapa? Saya sibuk mikirin yang lain. Tapi kalau seumpama nih ada di antara ibu-ibu yang bapak ya, yang lain, wah saya juga ingin tuh tahu apa fayat tabiun, boleh ya bergabung bersama kita dalam diskusi ini. Namun kalau tidak, kita boleh diskusi lagi, Bu Fauzia? Boleh, Pak. Baik. Nah, begini, Bu. Seperti biasa ya, seperti biasa, kita pakai ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Terdiri dari 3 huruf dasar. Bagus. Kira-kira 3 hurufnya apa nih sini? Aduh, taba'u. Hurufnya saja yang disebut biar ibu nggak repot. Ain lupa Pak, ain. Astagfirullahaladzim. Taba'ain. Iya, bagus. Ibu pernah dengar tabiin?
tabiin. Iya, Apa yang Ibu pahami? kaum tabiin pengikut. Nah, udah dapatlah itu. Oh, gitu. Hmm. Oh, dapat deh. Nah, karena itu coba lihat di sini. Tuh, tertulis kan di sinilah ya. Nggak kelihatan, Pak. Mengikuti. Nah, Oh, iya, iya, iya. itu kan terlihat. Tulisannya Tulisannya saya ungu. nggak lihat. Nggak Nah, iya kelihatan apa. bagus. Itu artinya Ibu tanpa lihat juga udah bisa dapat. Ini Pak, saya Seumpama pakai HP, lihat. jadi ini Hmm, cahayanya juga kurang, nggak kelihatan Pak, saya nggak bisa baca. nah, ya, Iya, kalau seumpama ungu. nanti bisa lihat, benar itu seperti yang Ibu bilang tadi itu. Pengikut, ada makna mengikuti di situ. Hmm, Tuh. Oke. Fayattabi'una ahsana, mengikuti perkataan yang paling baik. Hmm. Apa perkataan yang paling baik itu? Al-Quran. oh, Nih, kira-kira nih Bu Fauziah, kalau boleh berbagi sedikit ya. Ini kan ada makna paling baik. Nah, kira-kira dari mana itu lahirnya? ahsanah itu ya paling baiknya. Nah, oke, bagus. Apa di situ penanda yang bisa membantu kita untuk memahami cocok nih ada makna palingnya gitu. Ada Hamzah itu Pak. Alhamdulillah. Oh, bagus itu Bu. Senang saya. Gembira saya lihat itu Bu, jawaban itu. Oke ya. Sudah? Iya, Nah, iya oke, Pak. baik. Baik, terima kasih Bu Fauziah, terima kasih Bu Yayu. Ini sebagai bentuk penghormatan kami kepada dua orang tua kita yang tadi sudah ikut serta. Untuk yang pertama ini, ya pertama, silakan ya, yang pertama ini maksudnya yang mana ini? Surat Az-Zumar, Bu Fauziah boleh ya memilih perwakilan siapa yang akan menyampaikan pemahaman yang terkait untuk ayat tersebut. Untuk Toha 13-14 seperti tadi, ya, karena Bu Yayu ambil bagian, Bu Yayu boleh mengusulkan diri sendiri, ya, atau mengusulkan teman yang lain untuk kita dengarkan pendapatnya. Oke ya, boleh Bu Fauziah, siapa untuk Az-Zumar 18? Bu sampai Pak Hamid aja deh. Iya, oke, Oh, baik. Yang Silakan apa Pak sih? Hamid. terima kasih banyak, Bu Fauzia. Baik, orang-orang yang memperhatikan lalu mengikuti perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Iya, oke, bagus. Nah, ini ada berapa kalimat kira-kira kalau dalam pemahaman Pak Hamid ini? Harusnya satu kalimat ya. Ada satu. Satu, Pak Guru. Oke, bagus. Nih, coba kita ini ya, coba Panjang. kita apa namanya kita amati. Ini, oke. Ini kira-kira dalam pemahaman Pak Hamid Ya. itu, nah, itu kata apa kira-kira itu? Kata sambung. Oke, bagus. Dia menyambung kata dengan kata atau menyambung kalimat dengan kalimat. Kalau menurut saya kata dengan kata. Ya, kata apa yang disambung dengan kata apa? Yastami'una dan yattabi'una. Oke, bagus. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Jadi, kalau begitu ini ceritanya ya. Kalau begitu ceritanya, apa bisa nyambung ketika ada ini nih nongol? Kalau dalam bahasa Indonesia bisa, Pak Guru? Kalau bahasa Indonesia bisa? Iya. Jadi memperhatikan dan atau bukan dan mungkin bagusnya memperhatikan kemudian atau lalu mengikuti perkataan yang paling baik. Oke, baik ya. Pak Hamid merasa kalau dalam bahasa Indonesia bisa ya.
Nah, Iya. coba kita lihat ya. Memperhatikan apa? Perkataan. Oke, bagus. Kalau kita mengatakan memperhatikan perkataan, siapa yang memperhatikan? Orang-orang yang Oke, berarti orang-orang itu sebagai apa? sebagai eh, pelaku atau pokok kalimat, subjek, Oke, bagus. Lalu memperhatikan sebagai apa? sebagai predikatnya, Oke, lalu perkataan sebagai apa? sebagai objek. Kalau gitu udah lengkap dong satu kalimat. Nah, kan Ya, gitu. kalau bahasa Arabnya gitu ya. Nah, bahasa Indonesia juga begitu, karena Ya. yang disebut dengan kalimat adalah susunan dari subjek dan predikat. Ya. Masjid. Ya, dengan demikian pemahaman kita jadi bisa bergeser. Berarti ini menyambungkan antara kalimat dengan kalimat. Oh. Nah, ya, kenapa Ya. tadi kita menduga? Karena kita sudah merasakan di situ. Di bagian awal, di situ ada subjek, ada predikat, ada objeknya, gitu ya. Ya. Ya, oke. Nah, beda ceritanya kalau ini, nah, taruh di sini, gitu. Tuh, ya. Terus, Ya. oke, beda ceritanya akhirnya. Nah, kenapa ini menjadi tidak bagian? Karena memang ini bukan dua perbuatan yang sekaligus. Karena ada orang yang sampai di sini aja. Iya. Tuh. Kalau bahasa kita orang-orang kepo. Iya. Orang-orang kepo. Udah sampai di sini. Dia tidak beranjak ke bagian berikutnya. Iya. Ya, coba berdasarkan pemahaman tadi bagaimana jadinya? Berarti ada perkataan yang diulang 2 kali ya Pak Guru ya? Boleh, nanti kan ada teknik ya. Ada teknik untuk Oh. tidak mengulang. Oh, oke, saya coba. Coba nanti ya kalau tidak ingin diulangi. Oke. Orang-orang yang memperhatikan perkataan kemudian mengikutinya. Oke, Agak bingung baik. kayak Nah, gitu. coba begini nih sekarang. Ya. Coba begini ya, kita lihat ya. Lihatnya begini. Ketika dikatakan ahsanah, Iya. gitu ya. Apa tadi maknanya? Yang paling baik Al-Quran. Ya. Itu artinya, ya, itu artinya dalam kaitan ini berarti apakah ada perbandingan sebelumnya? Sehingga sampai pada kesimpulan paling baik gitu. Apakah ada perbandingan pemahaman kita sebelumnya? Kalau di kalimat ini nggak ada. Baik. Kita balik nalarnya. Iya. Seumpama tidak ada yang dibandingkan, apa mungkin lahir kesimpulan paling baik? No, nggak mungkin ya. Oke, kalau gitu kita berarti ketika mengatakan paling baik, berarti sebelumnya ada Perbandingan, Oke, membandingkan. kalau namanya perbandingan untuk perbandingan yang menghasilkan kesimpulan paling baik itu biasanya antara dua hal atau beberapa hal. Beberapa hal. Oke, bagus. Ya. Beberapa hal tersebut dalam konteks ini apa itu beberapa hal tersebut? Berarti perkataan. Nah, coba sekarang bagaimana kita mengindonesiakannya supaya kita berasa nih bahwa ini itu tidak hanya terkait dengan satu, tidak hanya terkait dengan dua, tapi beberapa supaya nanti sampai pada kesimpulan paling baik. Oke. Nah, Saya coba bagaimana lagi. kira-kira? Orang-orang yang memperhatikan beberapa perkataan, lalu mereka mengikuti perkataan yang terbaik, mereka itulah orang-orang yang mendapat Bisa petunjuk. begitu. Gitu. Nah, atau coba ibu-ibu yang lain nih, apa idenya? Ini mah bahasa Indonesia ini sebenarnya kalau Arabnya sih sudah oke. Iya.
Saya ada nanti saya tawarkan nanti ya dari ini saya deh ya, dari maksud saya dari sudut pandang ya, dari Ya. kacamata yang saya miliki. Oke. Coba Pak Hamid ulang lagi. Orang-orang yang memperhatikan beberapa perkataan, kemudian mereka mengikuti perkataan yang terbaik. Oke, bagus. Yang lain ada ide kah? Pak, yastami'u itu mendengarkan apa memperhatikan, Pak? Oke, yuk kita lihat buku kita yuk. Kita lihat buku kita. Apa katanya Ada ya? dua. Nah, coba ya, Bu Fauziah ya, coba kita lihat. Ya, apakah ada di Tanmiyatul Mufrodat ini? Apakah ada di Tanmiyatul Mufrodat? Ada, Pak. Nah, baik, kita cek ya. Silakan. Pelajaran kita ini kan kita masih berada di wilayah itu ya, pelajaran 21. Oke. Tanmiyatul Mufrodat nomor 2. Tanmiyatul Mufrodat nomor 2. Iya. Sami'u, mendengar. Oh iya, ada makna memperhatikan juga. Iya, baik. Oke. Nah, Maaf Ibu, ya, Pak Hamid. yang lain bagaimana? Ada ide rumusan berdasarkan hasil penangkapan? Orang-orang ini. Baik, kalau tidak, nih, kira-kira saya begini memahaminya. Ya. Orang-orang yang memperhatikan berbagai pendapat. Nah, saya bilang mau pendapat, saya bilang. Atau nggak apa-apa bilang perkataan juga boleh. Cuman kalau perkataan doang gitu ya, saya bilang begini, rasa saya. Kalau cuman perkataan doang, kan orang cuman berkata. Beda kalau saya mengatakan pendapat. Nah, kalau pendapat itu biasanya dipikirkan terlebih dahulu. Yang diucapkan itu biasanya melalui proses pemikiran. Gitu. Orang-orang yang memperhatikan berbagai pendapat, lalu mereka mengikuti yang terbaik di antaranya. Gitu saya bilangnya saya mah. Mengikuti yang terbaik. Nyambung nggak ya? Nyambung nggak kalau saya bilang begitu ya? Iya, nyambung sih, Pak. Nyambung ya? Ya, Bapak kan idenya bagus. Lalu terima kasih. Luar biasa nih. Kayaknya besok datang nih rendang kalau begitu. Begitu jadinya. Supaya nggak akhirnya tadi Dua kali. idenya tidak diulang itu. Iya. Nah, gitu ya. Orang-orang yang memperhatikan berbagai pendapat, lalu mereka mengikuti yang terbaik di antaranya, mereka itulah gitu ya, orang-orang yang yang mendapat hidayah Allah. Iya. Mendapat Coba kita petunjuk. lihat ya, gitu. Nih, coba lihat ya. Yang bermakna mendapatkan hidayah Allah yang mana, Pak Hamid? Hada. Oke, bagus. Hada itu apa maknanya? Petunjuk. Petunjuk. Itu jenisnya apa? Kalau dilihat AA berarti jenisnya fiil bentuk satu. Bagus ya. Kalau itu fiil gitu ya. Lalu yang melakukannya kan mengindikasikan pelaku. Berarti hada apa maknanya kalau itu fiil? Hada artinya berarti memberi petunjuk. Iya, bagus ya. Siapa yang memberi petunjuk? Allah yang memberi. Ya, bagus. Siapa yang diberi petunjuk? Mereka. Oke, berarti mereka sebagai apa? Sebagai objek. Lalu subjeknya mana? Subjeknya Allah. Nah, coba diingat-ingat nih, boleh dah kita pakai ya. Manakala ketika pada saat objek muncul lebih dahulu daripada subjek, nah bisa melahirkan makna apa coba? Pasif. Pasif, Pak Guru. Iya, bagus. Bagaimana nih kalau ini kita tadi oke ya, tadi tidak bermaksud ya, tidak bermaksud untuk menggagalkan
usulan yang tadi Pak Hamid berikan, tapi kita mau lihat sisi lain untuk diperkuat. Kira-kira apa jadi maknanya? Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk Allah. Iya, boleh pakai bahasa Sunda. Lebih Ku Allah. ku Allah, oleh Allah. Oleh Allah. Begitu jadinya. Oke. Baik, terima Oke. kasih Pak Guru. Enak ya Pak, saya ajak Pak Hamid ke diskusi itu enak gitu. Iya Pak, Pak Hamid Enak, kan Pak. udah pintar. Enak diskusinya. Ya Enak, enak dengernya jadinya. juga enak. Jadi aula itu bisa jadi pendapat karena sesudah dipikirkan gitu ya Pak Guru ya. Iya, iya saya itu. Nah, yang seperti ini Bapak sekalian, ini yang saya sebut dengan istilah, kalau istilah terbarunya 4 cermat, 5 hebat, 6 nikmat. Nah, Itu berasa. Saya nggak bisa itu, yakin tuh. Saya tidak bisa merasakan ini loh, bukan tidak bisa merasakan, tidak bisa mengungkapkan rasa nikmat yang saya rasakan ketika katakanlah walaupun ini idenya bukan dari ibu bapak, tapi ibu bapak mengatakan iya, yang itu bagus tuh Pak Guru. Wah, saya bilang luar biasa. Kenapa? Ibu kebayang nggak rasanya? Ibu bapak nonton film bagus, ngajakin teman. Senang banget kita, luar biasa. Tapi begitu komentarnya, filmnya biasa aja kan kita di hati itu gimana? Coba kita ngajakin teman, film bagus nonton, begitu selesai, ih memang mantap itu luar biasa film. Tuh, dia merasakan kenikmatan itu, kita itu jadi lega gitu loh. Senang kita itu. Makanya ibu bapak sekalian ya, seumpama ini nih, seumpama nih saya jadi melo nih, seumpama tidak ada alasan yang begitu urgen, darurat untuk tidak lanjut terus belajar ini ya, istiqomah terus ya, sekalian. Siap. Ya di tempat lain ibu bapak bisa belajar. Toh juga kan tidak sama kan ya, tidak sama apa yang kan beda kepala juga, beda situasi, beda tujuan akan melahirkan, dan semua itu ilmu Allah, semua itu ilmu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamid yang terpilih untuk melanjutkan perjuangan dari Bu Fauzia. Bu Yayu, bagaimana untuk Toha 13-14? Ingin Ibu sampaikan sendiri atau mau meminta, ini supaya ngajakin kebaikan ya, niatkan begitu. Atau Ibu ingin mengajak serta teman-teman yang lain untuk ambil bagian. Saya mencoba sampai yang Yuha mungkin ya Pak. Oke, bagus. Ini luar biasa, ini bijaksana beliau. Sampai Ingin coba Yuha, yang lain nanti dilanjutkan oleh teman. Silakan Ibu. Aku telah memilih Musa, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Bagus. Ini Waknya tidak diartikan. boleh nggak apa-apa. Itu kan bagus ya, saya bilang suka lah. Artinya Ibu melihat kata-kata itu sekarang itu bukan seperti sekelebat begitu aja. Ibu mulai mempertimbangkan beberapa segi, beberapa aspek gitu. Sama kayak kita nih, kayak kita kalau kita lagi sehat tuh, kalau kita lagi sehat ya, itu air putih itu diabain begitu saja tuh. Tapi ketika kita dalam suatu kondisi tertentu, kita paham manfaat air putih, ya nilainya jadi tinggi. Begitu juga wow. Awal sih wow biarin aja dan tapi begitu kita punya cara pandang lain, baru kita bisa mempertimbangkan itu. Nah, ini ya kira-kira Ibu pemahaman Ibu Yayu ini kalimat berita ya berita tentang seseorang, menceritakan tentang seseorang, atau ini ada nuansa dialognya. Ada nuansa dialog, Pak. Oke, Karena baik. Nah, kalau begitu coba dimunculkan. Ini nuansa dialog. Kalau kita dialog,
kata ganti yang biasa kita gunakan sebagai pembicara apa? Bagaimana Pak? Maaf. Kalau kita berdialog dengan seseorang, ngomong, bincang-bincang dengan seseorang, kan kita tidak selalu menyebut nama kita. Kan saya bisa bilang, Bu, Erta mau ke rumah ibu ya. Nah, itu kan kalau itu kan pakai nyebut diri sendiri. Ya. Iya. Dan saya sebut ibu tidak pakai kata ganti itu. Ibu, tolong kirimkan alamatnya. Erta dan keluarga mau main ke rumah ibu. Nah, itu kan nggak pakai kata ganti itu. Saya dengan ibu sedang berdialog di situ. Tapi kalau kita pakai kata ganti, kira-kira akan berkata apa? Atau Bu Yayu lah ngomong ke Bu Fauziah gitu, pakai kata ganti. Kata ganti. Ibu bicara kepada Bu Fauziah bahwa ibu mau mengunjungi rumah Bu Fauziah. Ini kan tadi sudah aku telah memilihmu, bukan berarti di dialog Pak. Saya telah memilihmu. Oke, jadi sudah dapat ya? Ya. Oke, baik, silakan. Saya atau aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Oke, Apa bagus. yang akan aku wahyukan ya. Bagus ya, bagus ya. Bagus ya. Ibu ketika mengatakan maka, ada itu nggak pertimbangan tertentu nggak Ibu mengatakan maka gitu? Selain bahwa fa itu punya arti maka gitu. Aku telah memilihmu. Fa-nya nggak diartikan ya Pak? Bukan. Dengarkan. Mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Mudah-mudahan ini tidak kehilangan momen ini, momen penting nih. Ketika Ibu mengatakan maka, apakah itu terdorong oleh ingatan Ibu bahwa fa itu bermakna maka, atau Ibu memperhatikan, oh karena ini maka cocok fa bermakna maka? Mana yang? Karena ini sambungan antara kalimat satu dengan kalimat sebelumnya. Oke, bagus. Kalimat sebelumnya berbicara tentang apa? Tentang aku telah memilihmu. Oke, terus kalimat sesudahnya berbicara tentang apa? Dengarkan apa yang dengarkan apa yang akan diwahyukan. Nah, apakah itu cocok digabung dengan kata maka? Oh, kemudian ya. Apa sih? Ya nggak apa-apa ya Bu ya, namanya orang belajar. Kalau arti seumur umur saya baru sekarang ya itu ya terlibat di dalam pergulatan batin semacam ini. Dulu sama saya bahagia aja saya dulu kan. Sekarang kita beda nih sekarang itu kita bahagia, kita itu sukses mengungkap makna Al-Quran. Keren nggak itu? Kalau dulu bahagia karena dapat duren, keren. Bahagia karena naik pangkat, wah sekarang cerita Pak Hamid, saya bahagia berhasil mengungkapkan makna Al-Quran dengan modal bahasa yang terbatas. Kan gitu. Ibu-ibu, bapak yang lain ada ide kira-kira bahasa Indonesia apa cocok untuk makna fa kita padankan? Karena itu mungkin Pak Guru. Oke, bagus. Coba Bu Yayu pergunakan saran dari Pak Hamid. Baik Pak. Aku telah memilihmu, maka dari itu dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Oke, bagus ya. Tetap aja pilihan pribadi yang lebih utama. Tadi Pak Hamid apa usulnya Pak Hamid? Karena itu. Nah, baik. Coba ya, boleh. Itu Ibu berarti ada dua tadi. Bu Yayu itu punya dua ide. Coba ide ketiga ambil dari Pak Hamid.
Aku telah memilihmu, karena itu dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Nah, boleh itu Ibu, itu ya. Boleh Ibu Ya. timbang-timbang tuh rasanya. Ya, timbang-timbang. Yang pertama tadi maka, yang kedua maka dari itu ya. Ya. Nah, boleh itu. Boleh itu. Itu menunjukkan apa? Ini kecerdasan berbahasa Ibu semakin hari semakin bertambah. Tuh. Tuh. Makin tambah artinya apa? Makna itu kan, pemahaman itu kan ada di hati. Tapi dengan apa kita mengungkapkan pemahaman itu, itulah yang menjadi pilihan, itulah yang kita latihkan. Oke, baik. Ibu-ibu kan jadi kadang begini ya kalau kita bertanya. Ini kira-kira aja nih ibu-ibu sekalian ya. Nih. Apalah kira-kira gerangan diwahyukan ya bahasanya. Siapa yang mewahyukan? Oh. Kira-kira begini nih, pertanyaan menariknya ya. Mengapa bukan mengatakan, dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan? Misalnya begitu tuh. Kalau kita ini, kalau belajar bahasa, menarik pertanyaan begitu. Kok bilangnya begitu ya Allah ya? Dalam pengertian kok di sini apa ya maknanya? Allah mengatakan, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Tidak mengatakan, dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan. Nah, gitu. Nah, nanti kalau sempat-sempat ini ya, masuk nih alam bawah sadar. Oh iya ya, kayaknya gitu. Baik, terima kasih Bu Yayu. Kita lanjut berikutnya. Siapa yang akan melanjutkan, Bu Yayu? Siapa ya? Bu Des mungkin, Pak. Oke, Bu bagus. Des. Silakan Bu Des. Ya Pak Guru, Ya, silakan Bu. innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sungguh aku inilah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat dan untuk mengingatku. Iya, bagus ini. Kali Pak Guru bener enggak? Itu artinya Bu Des untuk tantangan level pertama sukses. Masih ingat apa level Pak pertama Guru Bu nih. Des? Apa Bu Des? Level pertama? Untuk pemahaman optimal level pertamanya apa? Apa ya? Ibu-ibu, Bapak ada yang ingat level pertama itu apa? Level pertama paham arti kata. Nah, itu bagus itu sudah. Itu level pertama. Ya kan bagus kan kita daripada diri kita dulu yang setiap kali mau tahu arti lihat Quran terjemah per kata. Nah, kan bagus sekarang ini. Bagus sekarang. Hanya dengan melihat tulisan Arabnya ada ide dalam pikiran. Apalagi kalau kita mau melihat ke dalam. Ini kan perjuangan saya bisa begini ini gitu. Bisa tahu arti kata itu tanpa melihat kamus, tanpa melihat Quran terjemah, perjuangan itu layak itu disyukuri Bu Des ya. Gimana Amin. jadinya? Gimana Bu Des? Kapan syukuran Bu Des? Bu Des dengan Bu Fauzia kalau berkolaborasi bagus betul itu. Ini Rendang. dendeng dengan rendang. Dendeng Bisa batoko. aja Pak Guru nih. Dendeng batoko. Kolesterol semua itu Ustaz. Kata Bu Dokter, yang Iya, penting ada jangan bumbu tadi kasih sering-sering. resep.
Oke, yang penting jangan sering-sering kan. Itu sekali. Boleh. Hmm. Jarang- Ibu-ibu, jarang Bapak banget. yang lain ada? Ini mungkin ada ungkapan lain ya, yang katakanlah tambahlah ininya, tambah aksesorisnya, atau tingkatkan sedikit levelnya gitu. Kalau tadi dari segi arti, Bu Des sudah sukses. Coba ke level berikutnya gitu ya. Dari bentuk kah, memperhatikan jenis kah, posisi kata kah, aspek rasanya kah. Oke, baik. Kalau tidak, Boleh saya Pak Guru? oh iya, Apa nggak ada? silakan Pak Hamid. Penasaran. Orang kalau udah tahu rasanya enak, kecanduan. Kecanduan. Saya betul udah kecanduan tuh, nggak ingin lo lepas bahasa Arab Qurani. Saya udah kecanduan tuh, Iya. nikmat. Silakan Pak Hamid. Sesungguhnya akulah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya. Gitu ya. Hmm, Oleh karena itu, menyembahlah hanya kepadaku. iya. Sembahlah. Ya, bisa. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Iya, ini berpuis, ininya ada puitisnya. Begitu Bagus, Bu Des, bisa kan jadinya? Iya, bisa Ada Pak Guru. puitisnya. Ada penekanan ya. Penekanan. Banyak tekanan gitu. Bagus. Makasih Pak Hamid. Iya. Belajar, Bu. Nah, tadi itu Sama-sama. begini, tadi itu yang hal yang menarik sebenarnya tadi Bu Des itu. Nah, adalahnya tadi itu. Iya, ya. Tuh, adalahnya tuh. Dari mana tadi Bu Des? Itu ide cemerlang untuk pakai lahnya dari mana tadi Bu Des? Dari mana? Jadi apanya? Sesungguhnya akulah Allah. Katanya begitu bukan tadi? Iya, betul. Nah, itu makanya tuh dari mana kira-kira lahnya? Nah, Enaknya aja Pak Guru. Luar biasa. Ini luar biasa. Ini artinya penghayatannya lebih dominan dari pengetahuan, kalau begitu namanya. Kan dalam kehidupan juga banyak ya, kita juga sudah terbiasa begitu. Penghayatannya sudah dapat, walaupun kalau ditanya ilmunya dari mana ya. Tapi kalau dua-duanya dapat, wah makin lengkap itu dua-duanya. Ibu-ibu, Bapak, yang lain kira-kira dari mana lahnya kalau kita pakai? penekanannya Pak. Ananya Iya, juga ada penekanan. Dari mana Bu Yayu ada makna penekanan itu? diulang lagi ana setelah inani Iya, ana. betul. Iya. Di innani ada iya Iya. untuk ana, Ada domir anak. ana, diulang lagi ada ana. Mhm. Ada Ana lagi ya, Bu. Ini kan sama-sama ana, tapi beda tulisannya. Iya. Beda ke saya juga. Sesungguhnya saya, ianya, ana juga. Ini yang kita sebut dulu, kalau ana itu ketika dia terpisah. Kalau iya itu ketika dia disambung. Bukan. Ketika dia sambung. Tapi rasa-rasanya kita pernah ya dulu menyebut istilahnya Pak, domir yang terpisah, domir yang bersambung. Ada yang ingat? Istilahnya Pak Guru? Ya istilahnya, mungkin aja kan. Munfasil bukan ya Pak? Nah, Munfasil sama betul. munfasil. Iya. Iya, ada domir mutasil, ada Mutasil, domir munfasil. Muntasir. Oh iya. Nah, oke. Aduh. Nah, ini untuk terakhir, Bu Des ya, silakan Bu Des yang memilih siapa yang akan berbagi pemahamannya untuk yang terakhir ini. Silakan Bu Des. Bu siapa ya? Bu CS. Besti mana Besti? Ada Besti tuh. Bu Asmani. Oke, alhamdulillah. Bu Des tidak melupakan teman seperjuangan. Kita mulai dari mana? Di Kampung Melayu dulu ya Bu Des ya. Banjir-banjir kita kan nggak Bu Des. Banjir-banjir nggak jadi belajar karena terkepung banjir kita. Ya Bu Asmani. Udah nggak ada dia. Ya, kemana dia? Yang lain Bu Des. Bu Yus. Ya, silakan Bu Yus, silakan Bu Yurlis, silakan.
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Iya. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka hendaklah diperhatikan dan hendaklah didengarkan dan diperhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Iya. Oke, bagus. Ya, oke ya, kita coba dalami beberapa aspek ya, Bu Yurlis ya. Ini seide dengan Bu Des tadi. Ya, bukan Bu Des nih, Bu Yayu tadi ya. Bahwa muncul kata maka. Nah, muncul maka. Bu Yurlis menggunakan maka, apa pertimbangannya Bu Yurlis? Apakah murni karena Ibu melihat ada fa gitu? Atau ada Iya. pertimbangan lain? Kalau pertimbangan lain pakai hendak lah. Nah, oke, bagus. Ini beliau udah lama pun hidup di Jakarta, itu cita rasa Padangnya tetap hendak lah. Saya ingat dosen saya dari Padang itu bahasanya hendak lah gitu. Nah, ibu-ibu yang lain untuk fa ini selain bahwa dia bisa bermakna maka, apakah ada pertimbangan yang merasakan memang cocok di sini dimaknai maka? Iya, cocok. Ada Ya, iza. Pak. Pertimbangannya? Ada iza, Pak Guru. Ada apabila, ada jika. Nah, itu dia ya. Ya, ini Bu Yayu sekaligus ya kita komentari. Tadi kita gabung jadi satu. Fa di al-a'raf cocok untuk dimaknai maka karena ada apabilanya. Apabila Apabila itu semakna dengan jika. Ya. Namun kalau di Toha, fa di sini karena tidak kita temukan ungkapan yang bermakna jika atau makna apabila sebelumnya, bolehlah fa itu kita pertimbangkan untuk kita maknai dengan makna-makna yang lain. Nah, oke, baik. Yang terakhir ya, Bu Yurlis ya, sebelum mungkin teman-teman yang lain nanti Ibu Bapak ada juga pertanyaan dan komentar. Itu. Tadi katanya agar kamu mendapatkan rahmat ya, Bu Yurlis ya? Iya. Iya. Kamunya dipahami dari mana, Ibu? Oh. Bukan kamu, kalian. Oke, bagus. Ya, tinggal kita Kan ada ubah. waw nunnya. Tinggal kita ubah ya. Itu. Agar kalian. Nah, dari mana makna agar kalian? la'allakum. La'allakum. Mana yang bermakna kalian di situ? Kum. Iya, bagus. Kemudian mendapatkan rahmat itu dipahami dari mana? Turhamun. Iya, bagus. Itu turhamun itu jenisnya apa, Bu Yurlis? Turhamun agar dirahmati kali ya. Ada apa di balik perubahan ini? Ada UA. Apa itu yang kita bicarakan kalau UA? Artinya memakai awalan dirahmati. Iya, di itu menandakan apa kalau dalam bahasa Indonesia, Ibu? Boleh cerita? Di itu menandakan kalimat pasif. Iya, bagus. Kalau istilah Arabnya apa, Bu, yang pasif? Apa ya? Maf'ul apa ya? Ibu-ibu yang lain apa kalau untuk pasif? Majhul. Iya, baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, ibu-ibu sekalian, itu dia. Pas juga itu akhirnya tadi. Ya, memang iyalah. Nggak apa-apa ya, ibu-ibu sekalian ya. 3 kutipan ayat.
Yang penting pemahaman kita meningkat. Ya. Oke, silakan. Seumpama ada pertanyaan atau konfirmasi apa yang ingin ditanyakan, boleh ibu-ibu sekalian. Oke, baik. Dengan demikian, ibu-ibu, bapak sekalian yang saya hormati, maka alhamdulillah ini dengan kesungguhan perjuangan. Gimana Bu Fauzia? Deg-degannya masih berasa Bu? Bu Yayu? Enggak sih Pak, Bapak kan baik Alhamdulillah. sabar. Ya, mudah-mudahan ya semakin nyaman kita Ya. sehingga semakin meningkat dan semakin mendekatkan diri kita kepada pemahaman yang bagus ya. Amin. Baik untuk kalamullah. Baik. Amin. Nanti Bu Des ditingkatkan lagi ya levelnya. Tapi itu udah bagus ya. Pak Guru. Level pertama paham arti kata, itu sebuah prestasi yang kita acungi jempol Bu Des, karena itu melalui proses yang banyak panjang. Proses panjang. Beneran aja serius Pak Guru. Nggak apa-apa, yang penting sering-sering. Yang penting Insya Allah. Jangan sekali dua kali kebenarannya, sering-sering aja ya. Karena kata orang tidak ada yang kebenaran dalam hidup ini. Maksudnya tidak ada yang kebetulan. Beda ya? Oh iya. Tidak ada yang kebetulan, tapi ada yang kebenaran. Betul ya? Gitu ya? Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, tapi banyak hal yang kebenaran. Amin, amin. Kita syukuri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu Ida anteng betul malam ini, nggak ada kedengaran suara sama sekali. Gimana? Sudah terpukau dengan Pak Ustadz untuk di itu ya, siang shift 2, shift 3. Baik, kita alhamdulillah. Demikian, ya, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, ibu bapak sekalian, dan kita diberikan kesehatan, kesungguhan, istiqomah terus untuk melanjutkan usaha baik ini. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu, bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Iya, iya.